Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Salsabila dengan NIM 1930108024 perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana beranggotakan saya sendiri, Lola Anggraini, dan Hafizatul Husniah. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang pembahasan dan simulasi teknik-teknik hubungan konseling perorangan lanjutan, yang mana penstrukturan dalam konseling perorangan. Penstrukturan dalam konseling perorangan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batas-batas agar proses konseling berjalan dengan sesuai apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Menurut Bramer dan Sostrom menyatakan strukturing berisikan pembatasan-pembatasan konselor berkenaan dengan sifat, kondisi, dan batas-batas dan tujuan dari proses konseling. Strukturing dapat diterapkan di sepanjang proses konseling. Kemudian fungsi strukturing. Yang pertama yaitu fungsi fasilitatif, yaitu memfasilitasi munculnya rasa tanggung jawab, komitmen, dan keterlibatan atau partisipasi aktif klien dalam proses konseling. Yang kedua, fungsi terapeutik, yaitu untuk memecahkan masalah klien dan menyehatkan mental individu yang bermasalah. Yang ketiga, fungsi protektif, yaitu untuk melindungi klien agar merasa nyaman dalam melakukan proses konseling serta menjamin kerahasiaannya. Bentuk-bentuk penstrukturan. Yang pertama, time limits atau batasan waktu. Batasan waktu dibutuhkan dalam proses konseling di sekolah. Dalam setiap sesi wawancara, konseling hanya ada sejumlah waktu tertentu yang dapat memberikan konselor kepada klien. Dalam hal ini, konselor juga hanya harus menyatakan pada awal pertemuan berapa lama konseling akan berlangsung. Hal ini sangat penting karena konseli harus tahu berapa waktu yang tersedia sehingga mereka dapat menyampaikan masalah-masalah yang dialaminya dengan tenang karena tidak diburu-buru oleh waktu. Yang kedua yaitu action limit atau batasan tindakan. Pembatasan tindakan di sini mengacu pada batas-batas tindakan yang boleh ataupun yang tidak boleh dilakukan. Dalam konseling, konselor tidak boleh membatasi ekspresi verbal konseli, akan tetapi hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh konseli adalah melukai diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga yaitu role limits atau batasan peran. Dalam berbagai setting, konselor mungkin memiliki peran ganda strukturnya. Peran tidak hanya dimaksud untuk membatasi siapa diri konselor pada saat ini atau di dalam ruangan tersebut, tetapi juga apa yang harus diperankan konselor dan klien dalam proses yang akan berlangsung. Yang keempat yaitu problem limits atau pembatasan masalah. Masalah-masalah yang dibahas dalam konseling yang sebaiknya didahulukan adalah masalah-masalah yang paling mendesak untuk dipecahkan. Misalnya seorang konselor memiliki 3 masalah. Nah, di antara yang ketiga itu masalah mana yang paling mendesak? Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Lola Anggraini. Tujuan penstrukturan. Tujuan penstrukturan adalah menjelaskan peranan konselor, peranan klien, dan proses konseling yang akan dijalani oleh klien atau dengan kata lain, tujuan penstrukturan adalah untuk memberikan penjelasan kepada klien tentang pengertian, tujuan, sifat, azas, prinsip, dan prosedur penyelenggaraan konseling. Menjelaskan ini dimaksudkan agar klien dapat menjalani proses konseling secara sukarela, terlibat langsung dan aktif dalam konseling. Lebih jauh diharapkan klien dapat menjalankan hasil konseling dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh.